Sejarah para pelaut Makassar membawa Islam sampai ke Australia. Bismillah, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Yap guys, bagi suku Yolngu yang tinggal di Arnhem Land, Australia, orang Indonesia bukanlah kawan baru. Suku Yolngu ini guys adalah salah satu kelompok suku aborigin yang merupakan penduduk asli benua Australia. Jauh sebelum orang-orang barat sampai di Australia, para pelaut dari Nusantara sudah tiba di Arnhem Land dengan kapal pinisi. Para pelaut Nusantara itu terutama adalah para pelaut dari Makassar. Bahkan guys, bahasa Pitsin Makassar sempat menjadi lingua franca atau bahasa penghubung di sepanjang pantai utara Australia. Tidak hanya antara orang-orang Makassar dan aborigin saja, tetapi juga sebagai bahasa perdagangan di antara kelompok aborigin yang berbeda yang dibawa ke dalam kontak yang lebih besar satu sama lain oleh budaya pelayaran Makassar. Kosakata dalam bahasa Makassar masih dapat ditemukan dalam ragam bahasa aborigin di wilayah utara Australia. Misalnya kata rupiah untuk uang, jama untuk kerja, perahu dan lipa-lipa untuk perahu, juga balanda untuk orang kulit putih, dan masih ada juga kosakata yang lain. Di wilayah Kimberley terdapat sebuah tempat penangkapan ikan yang diberi nama kayu Jawa. Ya, yang artinya adalah kayunya orang Jawa. Tak hanya itu, bahkan beberapa aspek dalam Islam secara kreatif diadaptasi oleh suku Yolngu. Beberapa tradisi Muslim bahkan sampai kini masih diadaptasi dalam beberapa kegiatan upacara tertentu suku Yolngu dan juga dalam penafsiran mimpi khas mereka. Sebagian ilmuwan memperkirakan orang-orang Makassarlah yang merupakan pengunjung pertama yang membawa Islam ke benua Australia, terutama di utara. Di wilayah timur laut Arnhem Land ada beberapa jejak Islam dalam lagu, lukisan, tarian, dan ritual pemakaman khas orang-orang Yolngu. Walaupun orang Yolngu sekarang bukan beragama Islam, namun dalam beberapa kegiatan upacara adat mereka terdapat mantra-mantra yang isinya adalah lagu untuk memuji Allah serta beberapa doa tertentu kepada Allah. Alright guys, memang sejarah mencatat bahwa sosok James Cook sampai saat ini dikenal sebagai penemu benua Australia pada tahun 1770. Karena James Cook merupakan pelaut asal Inggris, maka secara otomatis wilayah temuannya itu dianggap sebagai bagian dari kekuasaan Britania Raya. Meski demikian guys, benua yang ditemukan oleh James Cook itu bukannya tak didiami oleh manusia. Sebelum bangsa kulit putih datang, suku aborigin yang secara fisik mirip dengan suku-suku di daratan Pulau Papua atau wilayah Melanesia Pasifik sudah mendiami pulau ini sejak lama. Namun yang tak banyak diketahui orang, James Cook bukanlah orang pertama dari luar yang mencapai benua Australia. Ya guys, adalah para pelaut Muslim asal Makassar, Sulawesi yang telah melakukan perjalanan yang disebut sebagai pelayaran Marege dari wilayah Sulawesi hingga pesisir utara Australia. Saat berlayar, mereka menggunakan padewakang yang merupakan sejenis perahu kayu kuno dan kini telah punah. Kemudian, padewakang bertransformasi menjadi pinisi yang kini jadi kebanggaan masyarakat Makassar. Sejarah mencatat para pelaut Muslim asal Makassar itu bertemu dan memulai kontak dengan suku Yolngu yang merupakan suku aborigin menjelang akhir abad ke-17. Masyarakat Yolngu menyebut para pelaut Makassar itu sebagai Ma'atara, sedangkan para pelaut dari Makassar menyebut wilayah pesisir Australia Utara sebagai Marege, yakni negeri yang liar.
Para pelaut Makassar ini guys menaklukkan Laut Arafura selama 2-3 minggu demi mencari teripang di tanah aborigin. Setiap kali datang ada sekitar 40 hingga 50 kapal pinisi, masing-masing berisi sekitar 20 awak kapal. Teripang atau trepang menjadi komoditas berharga bagi para pelaut dari Makassar itu untuk dia bawa ke Makassar sendiri dan dijual kepada para pedagang transnasional. Sementara itu, pesisir pantai utara Australia merupakan salah satu tempat terbaik sebagai penghasil teripang. Yap, kawasan pesisir pantai tempat tinggal masyarakat Yolngu merupakan perairan dangkal tempat teripang bisa berkembang biak dalam jumlah besar. Tak hanya teripang, para pelaut Makassar itu lama-lama juga membeli mutiara dari tiram, kerang, penyu sisik, dan penyu hijau dari masyarakat Yolngu. Hingga kemudian orang-orang dari Makassar itu tidak hanya membeli saja, namun sebagian dari mereka juga ikut tinggal sementara di Arnhem Land untuk membantu penduduk suku Yolngu membudidayakan dan memanen teripang, mengolah, mengeringkannya, lalu mengirimkannya kembali ke Makassar dengan kapal untuk dijual. Tidak hanya membeli teripang, orang-orang Makassar juga memperkenalkan kepada orang-orang Yolngu beberapa komoditas yang bermanfaat seperti beras, tembakau, dan alat-alat dari logam. Yah, dari sekitar abad 17, hubungan akrab antara suku Yolngu dengan para pelaut Makassar hingga sekitar 1,5 abad kemudian. Hubungan ini bisa berlangsung dalam waktu yang lama karena sikap para pelaut dari Makassar itu sangat bersahabat dan memberi manfaat yang banyak dalam kehidupan masyarakat Yolngu di pesisir pantai Arnhem Land, Australia Utara. Sikap bersahabat seperti ini tidak ditemukan oleh masyarakat Yolngu pada para pelaut Eropa ketika tiba di benua Australia ini. Para pelaut Makassar datang dan pergi selama beberapa abad. Mereka sangat menghormati kekuasaan suku Yolngu. Namun sayang guys, kisah simbiosis mutualisme antara para pelaut Makassar dengan masyarakat Yolngu aborigin Australia harus berakhir setelah para penjajah Inggris menguasai Australia pada awal abad ke-19 yang mewajibkan para pelaut Makassar untuk memiliki izin dan membayar pajak yang tinggi jika ingin mencari hasil laut atau memanen teripang di kawasan Australia. Sejak tahun 1906, tak ada lagi pinisi Makassar yang datang ke Arnhem Land. Kehidupan menjadi sulit bagi penduduk Yolngu ketika perdagangan dengan para pelaut Makassar terhenti. Memang ada kapal-kapal baru yang datang dan pergi ke Arnhem Land, namun bukannya untuk berdagang seperti para pelaut Makassar, tetapi mereka malah menjajah dan mencuri. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.